Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang kemarin udah sempat memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak, semoga suka bawangnya, semoga pesanannya sudah sampai. Dan ya itu tadi, terima kasih banyak atas pesanannya. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Yeni di Surabaya. Mbak Yeni menceritakan tentang satu pengalaman horor, satu kejadian yang menurutnya itu menyeramkan. Kejadiannya sendiri belum terlalu lama, baru sekitar 11 tahun yang lalu gitu ya. Ya di tahun 2014. Jadi Mbak Yeni di tahun 2014 itu mengalami satu kejadian di keluarganya gitu ya, keluarga kecilnya itu, keluarga yang baru dibina selama beberapa tahun, dan di tahun itu mendapatkan cobaan yang teramat berat menurut Mbak Yeni. Jadi anaknya Mbak Yeni sendiri itu masih kecil sekitar 5 tahun, tapi suaminya itu sudah mendahuluinya, sudah meninggal, sudah dipanggil duluan. Dan tentu saja hal itu satu pasti mengagetkan, karena suaminya meninggal secara mendadak, ya sakit gak lama gitu ya maksudnya. Dan hal itu tentu saja banyak berpengaruh atau ya merembet ke hal-hal yang lain. Terutama itu, sebelumnya kan suaminya itu adalah tulang punggung gitu yang mencari nafkah. Kali ini Mbak Yeni sepeninggal suaminya harus mengganti, harus memutar otak gitu ya. Gimana caranya aku bisa tetap menghasilkan, aku bisa menghidupi diri sendiri tanpa meminta dari orang lain, tanpa bergantung dari orang lain, dan tentu saja untuk anakku gitu ya. Nah dari situ Mbak Yeni pun kepikiran, ya karena bingung waktu itu aku mau ngapain, ya udah coba ngelamar kerja di sana sini, memang agak susah. Dan lagian itu masalah waktu. Kalau misalkan aku bekerja full time gitu ya, nanti si Anita sama siapa gitu, anggap aja anaknya namanya Anita. Nanti Anita di rumah sama siapa? Kalau misalkan aku kerja ya paruh waktu tapi bisa menghasilkan yang lumayan cukup, kan aku ada waktu buat ngejagain Anita ini. Kalau misal mau dititipin ke bapak sama ibu, neneknya Anita gitu, itu nggak enak juga, takutnya merepotkan. Nah dari situ mulai berpikir gitu ya, bahkan sepeninggal suaminya nggak lama, itu langsung mulai berpikir kayak gitu, ini gimana cara hidup ke depannya. Sampai akhirnya muncullah satu ide, dimana waktu itu ya Mbak Yeni mulai bersih-bersih rumah gitu ya, beberes rumah. Ternyata capek juga gitu ya, ngerapiin barang-barang suaminya, ngerapiin tempat-tempat yang sebelumnya berantakan. Karena apa? Nanti ya bakal banyak tamu datang ke sini kayak gitu kan. Nah dari situ mulai berpikir, oh iya kenapa aku nggak coba aja ya buka jasa bersih-bersih rumah. Ada mungkin layanan online itu ada gitu ya, kayak semacam ojek online, tapi ini yang bersih-bersih online-nya. Mbak Yeni sendiri awalnya kepikiran, aku mau gabung ke sana atau gimana, tapi lah ribet gitu ya. Udahlah, aku ini aja deh dari mulut ke mulut, atau ya ini kan di handphonenya kontaknya segala macem, itu kan bisa promo dari situ gitu ya, ke teman-temannya atau siapa. Ya aku pertama mulai ke teman-temanku dulu, mungkin agak sedikit memelas kali ya gitu ya, biar ya setidaknya aku itu bisa hidup beberapa hari ke depan, kata Mbak Yeni, tanpa meminta dari orang lain. Akhirnya memulai kayak gitu, coba ngubungin teman-temannya, dipromosikan jasanya. Alhamdulillah, misalkan nyebar promo sekitar 10, 3 itu nyangkut gitu kan. Alhamdulillah aku dapet gitu ya, cuman malu sih, tapi ya mau gimana lagi, pikirnya Mbak Yeni. Akhirnya ya wis lah, sudah. Aku jalan gitu ya, ini tak jalan nih, kata si Mbak Yeni. Memang harus seperti ini, malu-malu ndak apa-apa deh, tak paksain, yang penting Anita bisa makan, aku bisa makan, kami bisa melanjutkan hidup, pikirnya Mbak Yeni. Akhirnya sudah hari itu dapat pesanan ke salah satu tempat temannya, dibersihkan. Alhamdulillah dapat uang, dapat pendapatan, penghasilan gitu ya. Kepindah ke tempat temannya yang lain, pindah ke tempat temannya yang lain. Ya nggak dilakukan dalam sekali hari itu, jadi janjian dulu nanti hari ini ya, hari ini gitu ya. Nah itu alhamdulillah kayak satu hari dapat satu hari dapat satu, lumayan, hasilnya pun nggak disangka-sangka. Mungkin karena
itu tadi ya, modal memelas akhirnya dikasih lebih sama teman-temannya, apalagi tahu Mbak Yeni kan baru saja menjanda, kasihan gitu. Ya wis lah, dibantu lebih kayak gitu, alhamdulillah. Udah akhirnya profesi atau pekerjaan itu makin digeluti sama Mbak Yeni karena itu tadi. Ini aku dikasih sama teman-temanku, mungkin karena merasa iba, merasa kasihan. Ya tentu saja dapatku lebih banyak dari apa yang semestinya gitu, banyak bonus-bonusnya lah. Ini kalau misal hitungan normal, seandainya sehari aku dapat 2 aja, pikirnya Mbak Yeni, 2 ndak usah banyak-banyak, itu udah cukup buat hidup aku sama Anita gitu kan. Akhirnya udah dilakonilah itu pekerjaan tadi, dan pada suatu hari, namanya kan Mbak Yeni ada sepeda motor ya, sepeda motor peninggalan suaminya. Nah, ini dimanfaatkan itu tadi untuk bekerja, tapi karena mungkin kurang perawatan atau apa, sepeda motor itu lagi enak-enaknya dipakai bekerja, malah ngambek gitu, gak mau nyala, ada kerusakan lah intinya. Dan ternyata setelah dibawa ke bengkel, kerusakannya itu lumayan cukup parah. Di situ kan Mbak Yeni bingung, motor itu harus nginep di sana. Ini gimana ya? Bengkelnya itu sama suaminya Mbak Yeni kenal, sama Mbak Yeni juga kenal bengkel sekitaran situ lah. Ini gimana ya gitu? Ya Mbak ini harus nginep Mbak. Kalau sekarang nggak kekejar, nanti yang lain ini motor-motor nggak kepegang. Gimana Mbak? Mas berapa lama ya Mas ya? Ya ini soalnya lagi ini Mbak, bukannya gimana-gimana gitu ya. Kami tahu jenengan juga lagi butuh buat ini kan, pasti yang lain juga sama Mbak. Ya cepet-cepetnya 2 hari Mbak, normalnya itu 3 hari gitu ya. Cuman ya buat aman-amannya 3 hari lah Mbak. Soalnya ini banyak nih, dari depan mesin ini juga, wow banyak yang rusak kata si mekanik tadi ya, kata orang bengkelnya. Oh ya sudah kalau kayak gitu Mas, kalau bisa sih, kalau memang nggak perlu diganti, nggak usah diganti. Nah iya Mbak, kami tahu itu, kata si mas bengkelnya. Makanya dari itu, paling butuh waktu lama. Kalau misal ganti semua, ini jelas biayanya itu besar, satu. Tapi waktunya cepet. Tapi ya karena itu tadi pertimbangan saya, pertimbangan kami, udahlah kita akal-akalin. Makanya itu Mbak, kalahnya di waktu cepet. Bagaimana kata situ ya? Ya Mbak Yeni nggak ada pilihan gitu. Ya udahlah Mas, nggak apa-apa gitu ya. Nanti gampang lah saya pinjem motor sama yang lain, katanya begitu. Oh ya sudah Mbak kalau kayak gitu. Ini berarti tak benerin ya Mbak ya? Iya Mas, yang penting bener dan nggak terlalu banyak yang diganti biar biayanya juga ngirit Mas kan. Iya Mbak, iya siap-siap. Udah kan, motor diserahkan ke bengkel. Ada pesanan masuk, ini dari dari orang-orang baru masih di jaringannya si Mbak Yeni gitu ya. Teman-temannya atau teman-temannya kayak gitu merekomendasikan, dan bingung, motor aku ndak ada. Terus aku gimana gitu ya. Alah sudahlah, aku coba ngubungin sepupuku gitu ya. Akhirnya datanglah ke tempat sepupunya, anggap aja namanya Mbak Rini. Rin, iya Yen, kenapa katanya. Rin, aku mau minta tolong katanya. Mau minta tolong apa? Kata si Rini. Ya Mbak Yeni udah akrab gitu ya. Mau minta tolong apa? Mau minjem duit Yen gitu. Enggak, aku nggak mau minjem duit gitu. Ya kalau mau minjem juga nggak apa-apa, kata si Mbak Rini sambil bercanda. Enggak, aku mau minjem motor, katanya begitu. Kamu mau minjem motor buat apaan? Ini kan aku sekarang lagi ngejalanin ini Rin. Terus motorku rusak kemarin di bengkel, ditaruh di bengkelnya si Yanto situ. Oh, ya udah pakai aja, kata si Rini. Pakai aja. Iya Rin, tapi ini kalau misal udah selesai, langsung tak balikin aja ya Rin ya. Aku ndak enak kalau dibawa ke rumah. Ya itu terserah kamu, kata si Rini. Kalau mau pakai aja, bawa pulang juga ndak apa-apa, kata si ini. Enggak kok, aku minjemnya itu cuman misal ada pesanan, aku buat menuju ke tempat pesanan itu, nanti udah selesai tak pulangin lagi. Nanti kalau ada pesanan lagi, ya tak pinjem lagi, kata si Mbak Yeni begitu. Kok ribet amat Yen? Mendingan dibawa aja, kata si Mbak Rini. Ah udahlah, ndak usah gitu aja ya, ndak apa-apa ya Rin ya. Tinggal dipakai, ntar kamu pakai yang mana, katanya begitu. Jadi ada 2 motor, ya pakai yang paling kecil lah. Aku pakai yang ini aja, yang paling jelek, yang paling jelek, kata si Mbak Rini. Enggak, bukan yang paling jelek, yang paling kecil biar nggak terlalu berat, katanya gitu ya. Oh ya sudah, kuncinya dikasih. Mbak Yeni pun mulai bekerja memakai motornya si Mbak Rini. Waktu itu kuncinya dikasih, oh ya Mbak Yeni datang ke sana,
Tadi kan udah ada pesanan gitu, jadi motor itu langsung dibawa. Begitu selesai, sekitar sejam 2 jam bekerja, dibalikin lagi ke situ. Rin, makasih ya. Iya, katanya. Nanti kalau butuh, kesini lagi aja. Atau giniin, kuncinya tak taruh sini ya. Itu dikasih tempat rahasia sama si Mbak Rini. Kalau misal kamu butuh, udah kamu ambil aja, misal lakunya ndak ada, katanya. Oh ya, udah gitu, nggak apa-apa, Rin. Nggak apa-apa, katanya. Mereka tuh sepupuan. Dan ya dari kecil itu mereka tuh seumuran dan akrab gitu. Akhirnya sudah, suaminya Mbak Rini juga tahu gitu kan. Akhirnya sudah ditaruh di sana. Nah, untuk pesanan-pesanan selanjutnya, Mbak Yeni pun melakukan hal itu. Kalau ada Mbak Rini ketemu sama Mbak Rini, kalau nggak ada ya sudah. Ambil aja kuncinya di situ. Akhirnya apa? Kurang lebih sekitar hampir 1 bulan menjalani pekerjaan tersebut, Mbak Yeni itu untuk pertama kalinya mendapatkan pesanan malam. Karena apa? Waktu itu dari pagi ini aneh, bener-bener gak ada pesanan, dan sebenarnya Mbak Yeni itu udah males kalau udah lewat maghrib kayak gitu, itu udah males, soalnya bersih-bersih rumah kayak gitu kan, nanti pulang mandi lagi ribet itu. Itu beberapa kali awalnya tuh nolak, cuman hari itu bener-bener nol, gak ada penghasilan sama sekali. Kok sepi ya, nggak ada orang pesen, dia pun udah meromoin lagi gitu. Ayo rumahnya yang kotor, mana yang mau dibersihin, WC-nya yang kotor, kayak promo-promo seperti itu. Halaman rumah atau apapun gitu, yang penting jangan atap. Kalau atap aku nggak berani, kata si Mbak Yeni. Udah nggak dapat pelanggan sampai akhirnya malam hari sekitar jam 6:30 itu ada orderan masuk. Mbak Yeni gitu kan, ini kan direct ya, nggak lewat aplikasi apapun. Mbak Yeni, ini saya mau minta tolong dibersihin rumah malam ini, bisa Mbak, katanya. Kan Mbak Yeni bingung, nggak langsung dijawab, mikir dulu. Ya udahlah, dari pagi aku nggak ada penghasilan, ya wis udah, ya udah Pak, malam ini gitu ya. Nggak tahu itu, nggak tahu bapak atau ibu gitu ya. Iya baik, nanti malam ini. Nah setelah itu baru tahulah, oh ternyata yang pesan itu bapak-bapak. Ya sudah Mbak, ini soalnya saya besok itu harus pergi, kata si bapak tersebut. Oh ya sudah Pak, makanya saya butuhnya malam ini gitu kan. Kalau besok, aduh repot katanya begitu kan. Nggak bisa, saya itu nggak bisa pagi-pagi, saya harus pergi. Oh ya baik Pak, ditunggu Pak, alamatnya di mana? Dikasih alamatnya, Mbak Yeni pun ini karena si Anita malam-malam gitu kan, dititipkan dibawa ke tempat kakek neneknya, terpaksa di situ. Pak, Bu, aku mau nitip Anita, boleh? Lu mau kemana? Kata bapak kan. Ini ada pelanggan katanya begitu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Udah sekalian Anita tidur di sini aja, kata si bapaknya. Ya sudah Pak, kalau kayak gitu Pak, makasih. Anita sama Mbah dulu ya, sama kakek nenek dulu ya. Iya Bu, katanya begitu. Nurut si Mbak Anitanya. Akhirnya berangkatlah jalan kaki menuju ke rumahnya Mbak Rini. Karena masih sore, pintu pun belum ditutup kan. Pinjem motor. Nah, udah pinjem motor, kesanalah ke tempat tersebut. Yaitu sebuah rumah biasa. Dan perasaan Mbak Yeni itu sebenarnya udah nggak enak, agak-agak sedikit takut. Soalnya apa? Ternyata yang pesan itu bapak-bapak. Takutnya gimana gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini resiko pekerjaan, yang penting aku niatnya itu baik gitu ya. Aku cuman mau bersihin rumah. Semoga nggak terjadi apa-apa. Semoga klienku tetap sopan dan sebagainya gitu ya. Tugasku itu cuman bersih-bersih rumah kok. Akhirnya kesanalah, bersih-bersihlah rumah tadi. Dan ternyata benar perasaannya Mbak Yeni itu terjawab di situ gitu. Jadi selama bersih-bersih, si bapak-bapak itu tuh nggak mau jauh, maunya duduk gitu ya. Itu ya sambil ngeliatin Mbak Yeni. Memang nggak ada yang namanya pelecehan atau apa secara fisik, nggak ada ya. Tapi dari pandangan gitu ya, dari pandangannya itu bikin nggak nyaman. Akhirnya ya pengen buru-buru cepet-cepet selesai. Bahkan apa, si bapak itu minta nambah. Mbak, kalau sekalian di sini gimana Mbak? Nah karena udah terlalu malam, udah sekitar jam 8 lewat, Mbak Yeni pun menolak. Pak, mohon maaf Pak, ini karena sudah kemalaman, anak saya itu biasanya jam segini ya minta ditemenin tidur Pak, katanya. Oh begitu, sayang sekali ya, katanya. Ya udah kapan-kapan tak panggil lagi ya ke sini buat bersihin kamar saya, kata si bapak itu. Mbak Yeni, wah itu udah males sebenarnya begini, itu perasaanku tuh udah ndak enak. Bapaknya ini agak-agak ganjen atau gimana.
Ya kayak gitu, nanya-nanya suaminya kerja di mana gitu kan. Oh, suami saya udah ndak ada Pak gitu kan. Oh begitu ya, pokoknya ada obrolan-obrolan kayak gitu. Akhirnya dikasih uang. Alhamdulillahnya ditambahin juga sama si bapak. Ya udah Mbak, makasih ya katanya. Ya memang nggak ada apa-apa, tapi itu tadi ada perasaan nyaman saat bekerja. Pulanglah Mbak Yeni kurang lebih sekitar jam, ya tadi ada sesi ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Mbak Yeni juga karena Anita di rumah kakek neneknya, dia pun mampir buat makan sebentar. Sampai rumah itu sebelum jam 9 itu aku harus balikin motor ke Rini. Era ke sana, sebelum jam 9 itu motor pun dibalikin ke tempatnya Mbak Rini. Rumahnya Mbak Rini juga masih terbuka. Rini, makasih ya Rini ya, beliin jajan buat anaknya Rini. Wah Yen, repot-repot kayak gini, ndak usah katanya, lain kali ndak usah begini. Kalau begini, ndak tak pinjemin motor. Ya Rin, jangan begitu Rin ya. Ndak apa-apa, ini aku sebagai, ya terima kasih gitu. Aku kalau misal ngasih uang ke kamu kan malu, soalnya nanti kelihatan sedikitnya. Jadi aku ngasihnya jajan aja buat anak kamu, nggak apa-apa ya katanya. Ya wes, makasih, tapi jangan keseringan, kata si Mbak Rini. Iya, sesekali aja gitu. Motor dibalikin, Mbak Yeni pun pulang ke rumah dengan cara jalan kaki. Nah, pulang ke rumah menuju rumahnya Mbak Yeni itu melewati satu rumah. Ada salah satu tetangganya Mbak Yeni, ini rumahnya di pinggir jalan, ini jejeran sama Mbak Rini ke sana ya. Di pinggiran jalan yang lumayan lebar. Kalau rumahnya Mbak Yeni sendiri, itu masuk ke dalam kampung. Nah, ini rumah besar di pinggir jalanan, kayak jalanan raya kayak gitu. Itu tuh Mbak Yeni sendiri nggak pernah ketemu dengan penghuninya. Memang tahu sesekali ngelihat gitu ya, tapi maksudnya ketemu dalam artian ngobrol atau kenal secara personal itu nggak pernah. Mbak Yeni pun lewat di sana, ngelewatin rumah besar itu, dan saat nengok ke arah rumah besar tadi, Mbak Yeni itu melihat ada seorang perempuan di sana, ibu-ibu lah, mungkin usia antara 50 sampai 60 tahun. Dan Mbak Yeni tahu itu adalah penghuni rumah tersebut yang punya seorang perempuan kaya lah gitu ya. Dan ngelihat di situ ya, karena jaraknya kan halamannya lumayan cukup luas. Si orang perempuan tadi itu di ujung rumah di sana. Mbak Yeni pun lewat begitu aja, nggak nyapa, nggak apa, jalan kaki. Setelah melewati rumah lain, dia pun masuk. Setelah ngelewatin rumah tadi, dia pun masuk ke gang. Nah, gang ini tembok sebelah kanannya itu adalah dinding samping dari rumah tersebut. Di mana di tengah-tengah tembok yang panjang itu ada sebuah pintu samping lah gampangannya kayak gitu. Mbak Yeni pun lewat ke situ tanpa prasangka apapun, bawaannya tuh santai. Cuman kepikiran tadi bapak-bapak yang di sana gitu, kalau misal sampai terjadi apa-apa gimana ya. Memang pekerjaanku lumayan beresiko, terutama saat dikerjakan malam hari kayak gini. Lain kali aku harus lebih hati-hati cari ini, kata si Mbak Yeni kan. Ada sudah lewat ke situ, konsentrasinya lagi fokus ke masalah pekerjaan dan sebagainya. Sampai akhirnya konsentrasinya itu terganggu setelah Mbak Yeni melihat perempuan yang tadi berdiri di depan rumah itu. Dan perempuan ini model-modelnya tuh kayak model-model priayi, pakai kebaya kayak gitu ya. Rambutnya cuman malam itu enggak disanggul, enggak cuman kayak diikat ke belakang begitu doang. Dan si perempuan tadi sudah berdiri di gang. Lewat itu pintu samping rumahnya, berdiri di depan pintu disitulah. Sementara di gang itu panjang ke sana. Ini samping rumah, ada depan rumah ini yang bangunan sisi sebelah kirinya, ini kanan kan dinding itu ya, sebelah kirinya pun sama dinding bangunan kayak toko atau ruko itu lumayan memanjang ke sana. Di situ gelap kalau malam. Dan Mbak Yeni pun ya mulai, kok si ibu-ibu itu berdiri di sana tumben-tumbennya gitu ya. Udahlah, aku tetap aja jalan gitu ya. Nah, ibu tadi anggap aja namanya itu Bu Laras gitu ya. Mbak Yeni kenal namanya, tapi nggak pernah ngobrol sekalipun. Pernah melihat beberapa kali orangnya, cuman karena memang ya nggak bersosialisasi gitu ya. Mungkin beda kelas atau apa. Dan Mbak Yeni juga memang nggak pernah ada keperluan apapun. Akhirnya ya sudah nggak terlalu kenal. Lewat ke sana, ada niatan mau nyapa, mari Bu, permisi Bu, atau apa gitu ya. Dan
Makin dekat, makin jelas ibu tersebut berdiri di sana. Dan dia itu seperti kayak lagi nungguin sesuatu. Bener-bener berdiri doang. Yang lewat itu cuman Mbak Yeni doang gitu ya. Itu kan jadi makin risih, makin gimana gitu. Sampai akhirnya si Mbak Yeni pun ke sana, dan di stop sama ibu tadi. Mbak Yeni dipanggil dan Mbak Yeni pun kaget. Ibu ini kenal sama namaku. Nje Bu, iya Bu. Mbak Yeni, saya mau minta tolong katanya. Oh, mau minta tolong apa Bu? Saya mau minta tolong bersihin rumah saya. Mbak Yeni kan bawa tas ini ya. Oh ya, tadi lupa disebutkan bawa tas ya, keperluan untuk bersih-bersih itu tadi. Bu, buat kapan Bu rencananya? Saya maunya malam ini, kata si ibu tadi. Malam ini Bu? Iya, kata si ibu. Ya minta tolong ya, ayo sekarang sini masuk. Agak sedikit memaksa, dan entah kenapa Mbak Yeni itu kayak seolah-olah terhipnotis. Dia pun ikut masuk ke situ, masuk ke dalam rumah tadi, yang rumahnya ternyata bagus banget gitu di dalamnya itu. Bu, tapi ini udah malam, udah apa-apa Bu? Bukannya Mbak Yeni ini udah malam, saya mau istirahat gitu. Malah nanyanya, ini udah malam, udah apa-apa Bu? Udah apa-apa. Yuk, mari sini. Saya minta tolong bersihin sedikit aja, kata si ibu tadi. Dan akhirnya apa? Si Mbak Yeni pun masuk ke sana. Nah, ibu tadi, Mbak Yeni juga tahu itu punya seorang anak perempuan. Pokoknya anak perempuan ya, belum menikah gitu ya. Dan Mbak Yeni pun dibawa masuk ke dalam rumah yang wah banget begitu ya. Akhirnya apa? Ini minta tolong dibersihin di kamar ini, kotor soalnya. Begitu pintunya dibuka, Mbak Yeni tuh kaget bukan main. Keramik itu kan warnanya ya terang gitu ya, warna-warna krem, putih semacam itu. Ini darah itu berceceran di kamar tersebut. Mbak Yeni pun kaget, astagfirullahaladzim. Bu, ini apa Bu katanya? Ini darah katanya. Hah? Darah Bu? Iya, itu anak saya katanya. Baru menstruasi, lagi dapet gitu ya, lagi menstruasi. Cuman ya begitu dikocor-kocorin, kata si ibu tadi. Mbak Yeni pun nengok, mana anaknya gitu kan. Anaknya itu lagi duduk di atas lemari di sana, anak perempuannya. Dan mohon maaf, dengan pakaian yang nggak sepantasnya lah, dia tuh pakai daster begitu ya. Terus ya kayak gitu di kakinya tuh ngelecer-ngelecer, itu tadi darah itu netes-netes sampai ke bawah. Mbak Yeni kan, ini gimana aku cara ngebersihinnya Bu? Duh, kalau kayak gini gimana Bu? Nggak apa-apa, nggak usah takut gitu kan. Akhirnya dipanggil si anaknya tadi, kasih nama siapa ya, Rani misalkan ya. Rani sini turun, kata si ibunya tuh begitu. Itu anaknya tadi lompat dari atas lemari, itu bener-bener lompat ke bawah, jelek. Mbak Yeni pun ngangak, hah? Lemari setinggi itu dilompatin begitu doang. Terus ya kayak gitu, si Raninya itu cuman jalan gitu doang, mendekat ke arah Mbak Yeni. Ya ada bau amis tentu saja, bercak ini kakinya plak. Dia menuju ke arah belakang, rumah sana. Ini jejak itunya, sudah kecret kemana-mana gitu ya si darahnya tadi. Mbak Yeni, aduh ini kayak gini gimana ya. Mbak Yeni minta tolong ya Mbak Yeni dibersihkan katanya. Saya mau ke belakang dulu, mau ngurusin si Rani. Akhirnya si ibunya cuma ninggalin begitu. Mbak Yeni pun bingung, aduh ini gimana. Akhirnya coba cari, itu ada kamar mandi di sana. Akhirnya ngambil ember dan sebagainya, alat bersih-bersih, dibersihkan semuanya. Ya bersihin darah seperti itu. Itu adalah pengalaman, inilah pengalaman terburuknya Mbak Yeni. Sampai akhirnya lagi dikerjakan, lagi dipel. Bagian ini nggak usah terlalu detail ya, semuanya menjijikan lah. Lagi dipel segala macam. Mbak Yeni itu mendengar ada suara jeritan itu di belakang. Lebih tepatnya itu teriakan-teriakan, dan itu teriakan dari si Rani. Akhirnya apa, Mbak Yeni pun, itu kenapa gitu ya, itu kenapa? Sampai si ibu tadi pun bilang, Yeni tolong begitu. Mbak Yeni pun ke belakang sana, lari gitu ya. Ini di mana ya? Permisi bu, saya nggak tahu ibu di mana, karena rumahnya gede. Sampai mereka itu menuju ke suatu kayak ruangan, di ruang tengah begitu. Si Rani itu posisinya apa? Ada kipas angin.
kipas angin yang gede itu loh, yang ditempelin di atap gitu. Si Rani itu posisinya lagi ngegantung, tapi kakinya yang di atas, tangannya itu ke bawah begini, rambutnya pun jadi bergelantungan ke bawah. Kakinya di atas, kepalanya di bawah kayak gitu. Ini kipasnya tuh muter. Ibunya si Ibu Laras ini kan panik gitu kan. Ya ini tolongin, dan gimana. Bu, kipas anginnya matiin dulu, kipas angin. Itunya mana, Bu, saklarnya. Akhirnya saklarnya ada di situ, dimatikan, jetrek. Sementara si Raninya di sana itu ketawa-ketawa sendiri terus sama teriak-teriak nggak jelas gitu ya. Teriak bukan marah atau apa, tapi cuman kayak ngejerit-jerit gitu. Bu, kenapa ya, Bu ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ini baru beberapa hari ini seperti ini, katanya begitu kan. Terus apa? Dirayu-rayu gitu kan si Raninya tadi. Mbak Rani, ayo turun. Turun beneran, dan dengan cara itu turun seleb, kepalanya itu jatuh duluan, cuman lepasin kakinya doang, bro, kenceng banget. Dan harusnya ada kemungkinan kepalanya Rani itu ya patah tulang leher atau mungkin ada cedera lah kayak gitu. Tapi enggak, Rani itu bangun lagi. Setelah itu dia menuju ke kamar mandi ke sana. Ya ibunya ngikutin, Mbak Yeni pun ya bingung gitu kan. Akhirnya ikut-ikutan juga ke sana. Dia tuh terdengar kayak lagi mandi, gebyar. Dan beberapa menit kemudian Mbak Yeni tuh lagi ngebersihin yang di depan itu, yang nyelesain. Terus balik lagi ke sana, si Mbak Raninya udah selesai. Ya selesai, cara keluarnya pun begitu, kayak anak kecil, nggak pakai baju. Lah itu si Ibu Laras pun bingung gitu ya. Pakai baju dulu katanya begitu kan. Akhirnya ini, dan Bu Laras tuh sempat cerita, Mbak Yeni maaf ya, anak saya juga bingung kenapa tiba-tiba seperti ini. Sebelumnya itu enggak pernah seperti ini baru beberapa hari, Mbak. Tapi Mbak Yeni nggak mau berurusan lebih lanjut dengan keluarga tersebut. Karena memang ada gosip-gosip gitu lah. Pokoknya gosip-gosip miring mengenai keluarga itu. Ya, yang sesuatu yang berhubungan dengan klinik, kayak gitulah, ada desas-desus semacam itu. Dan Mbak Yeni malam itu melihat sendiri ada keanehan di rumahnya tadi, terutama sama anak perempuannya si Rani itu. Setelah bersih-bersih, aroma amisnya itu udah lumayan cukup hilang karena pakai ini ya, apa pokoknya yang buat ngepel lantai atau apa. Si Mbak Yeni pun akhirnya permisi dikasih uang lumayan cukup banyak sama Bu Laras. Ya alhamdulillah ini bagian dari pekerjaan. Sama Bu Laras bilang, Mbak Yeni tolong jangan cerita ke siapa-siapa ya gitu. Malah Mbak Yeni itu diceritain ya ke Riam Biru, tapi nama sudah disamarkan tentu saja. Maksudnya jangan diceritakan ke siapa-siapa itu, ke orang-orang di sekitar yang jelas-jelas kenal sama keluarganya Bu Laras. Dan sampai sekarang Mbak Yeni itu masih megang cerita itu, memang gak dicerita-ceritakan, gak dibuka begitu ya. Dan kabar terakhir mengenai Ibu Laras sendiri itu ndak terlalu tahu gitu, karena setahunya Mbak Yeni semenjak yang kemarin gitu ya, rame tahun 2019 2020 yang COVID itu, Bu Laras itu katanya pergi sama anaknya itu ndak tahu kemana gitu ya, sampai sekarang belum pulang ke tempatnya. Dan ya cerita dari Mbak Yeni itu seperti itu aja. Mungkin bukan cerita horor yang kuntilanak genderuwo gitu ya, tapi setidaknya ini ada pengalaman menyeramkan, menjijikan ya yang pernah dialami oleh Mbak Yeni tadi. Itu aja, semoga Mbak Yeni tetap bersemangat gitu ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.